Nah, di sini kita akan membahas tentang pengantar ekonomi, produksi, permintaan, penawaran, dan juga elastisitas permintaan. Nah, sekarang simak video berikut ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan ilmu ekonomi. Apa itu ekonomi? Ekonomi merupakan ilmu tentang bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Pertanyaan asas ekonomi terbagi menjadi dua, tradisional dan modern. Yang pertama, tradisional, ada what, how, dan who. Untuk modern menambahkan unsur letak waktu, yaitu kapan serta di mana. Lanjut ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi hadir atas pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa. Yang pertama itu ada kelangkaan, kedua ada permintaan, dan ketiga ada faktor produksi. Akhir itu ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua produk nasional bruto atau PNB. Yang ketiga produk nasional neto atau NNP. Keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima pendapatan persorangan atau PI. Yang terakhir ada pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan sebuah perusahaan ketika jumlah yang diproduksi berubah. Tujuannya untuk mengetahui harga, output, dan efisiensi produksi untuk mengetahui keuntungan dan harga jual yang optimal. Ada 3 biaya utama. Yang pertama biaya tetap, yaitu biaya yang akan tetap walaupun biaya produksinya itu bertambah ataupun berkurang. Misal biaya sewa gedung yang akan tetap harganya walaupun walaupun produksi sedang sedikit atau lagi banyak. Terus yang kedua biaya variabel, yaitu biaya yang menyesuaikan ketika biaya yang berubah ketika jumlah produksi banyak atau jumlah produksi sedang sedikit. Misal biaya upah harian dan biaya modal produksi. Terus ketika biaya yang diproduksi, ketika jumlah barangnya diproduksi banyak, maka upah harian dan juga bahan baku yang dibutuhkan lebih banyak sehingga lebih banyak memakan biaya produksi. Terus yang terakhir yaitu total biaya, menggabungkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Misal kayak biaya sewa gedung 5 juta, terus biaya produksi 3 juta, jadi totalnya 8 juta. Jadi apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi adalah hubungan input seperti tenaga kerja, modal, dan output seperti produk atau jasa yang dapat dihasilkan. Apa hubungan input dan output? Fungsi produksi menunjukkan bagaimana kombinasi input yang berbeda dapat menghasilkan jumlah output yang berbeda. Fungsi produksi terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan produksi. Yang kedua, pengolahan produksi. Yang ketiga, pengendalian produksi. Yang keempat, perawatan. Dan yang kelima, jasa penunjang. Macam-macam produksi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, produksi total. Kedua, produksi marginal. Dan yang ketiga, produksi rata-rata. Fungsi produksi sendiri terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama, fungsi produksi periode dengan jangka pendek dan fungsi produksi dengan periode jangka waktu yang panjang. Rumus fungsi produksi sendiri adalah Q sama dengan F dalam kurung KLRT. Ya, permintaan itu apa sih?
Jadi, permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Nah, permintaan bukan hanya sekedar keinginan, tetapi keinginan yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membeli barang. Nah, adapun faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Jika harga naik, maka permintaannya menurun. Nah, yang kedua harga barang lain, misalnya pengganti atau pelengkap. Yang ketiga itu selera masyarakat. Permintaan akan naik jika barang sedang tren. Nah, yang keempat itu jumlah produksi yang ada di pasar. Nah, yang terakhir itu prediksi di masa depan. Misalnya jika harga barang diprediksi akan naik, maka orang akan membelinya lebih banyak sekarang. Nah, Cici tahu tidak kurva permintaan itu apa? Tahu dong, kurva permintaannya itu sebuah grafik yang menggambarkan antara harga dan jumlah barang. Kurva permintaan jika memiliki kebiringan negatif mencerminkan hubungan antara harga dan jumlah barang itu terbalik. Ada pula hukum permintaan. Jadi hukum permintaan itu jika harga barang naik, maka jumlah yang akan diminta itu akan turun. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka jumlah yang diminta itu akan naik. Terus ada pula contohnya kayak masker pada saat COVID. Dia itu harganya jadi naik, banyak permintaannya. Ada pula jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan itu ada dua. Yang pertama itu permintaan absolut, di mana kemampuan membeli tetapi belum terwujud. Yang kedua itu ada permintaan efektif, di mana keinginan membeli disertai kemampuan dan ketersediaan untuk membayar. Nah, itu dia definisi permintaan. Kalau penawaran yang kayak gimana ya? Nah, sebelumnya kan bahas permintaan. Jadi, jika ada permintaan, pasti ada penawaran. Nah, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia yang ditawarkan oleh konsumen ke produsen dalam tingkat harga yang berbeda dalam waktu periode tertentu. Nah, selanjutnya itu hukum penawaran. Nah, jika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Nah, sebaliknya, jika harga barang turun, maka penawarannya juga akan turun. Nah, contohnya itu harga cabai. Nah, jika harga cabai naik, pasti petani itu semangat untuk memproduksi cabainya. Nah, jika harganya turun, pasti itu petani juga jadi tidak bersemangat untuk menanam cabai. Di penawaran itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu biaya produksi, harga barang, jumlah produsen, kemajuan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Ada juga beberapa jenis-jenis dari penawaran itu sendiri. Ada penawaran perorangan, pasar, jangka pendek, dan jangka panjang. Jadi intinya penawaran itu menggambarkan tentang seberapa siap barang yang dijual ke produsen. Sekarang kita masuk pada elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga tersebut. Dan untuk jenis-jenisnya, apa saja sih jenis-jenis elastisitas permintaan? Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Yang kedua, elastisitas silang. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Dan untuk rumus-rumusnya, kita boleh lihat di sini. Nah, adapun juga faktor-faktor permintaan elastisitas, yaitu yang pertama, ketersediaan barang pengganti, kedua, jenis kebutuhan barang, ketiga, properti pendapatan jasa yang digunakan, keempat, waktu penyesuaian, dan lima, kebiasaan konsumen. Adapun juga permintaan elastisitas mempunyai manfaat, yaitu adalah untuk membantu pelaku usaha dan pemerintah membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat. Sekian dari kami, terima kasih. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja.